Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rozi Zainal Mulia. Mohon izin untuk melakukan observasi wawancara di lingkungan RT 3 RW 5 Desa Batu Jajar Barat, Blok Babakan Sari. Pada kesempatan kali ini, mungkin saya sudah mengajukan surat edaran dari desa sama dari RW dan ke Karang Taruna. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu langsung oleh Pak RT dan rekan-rekannya di sini semuanya. Jadi untuk saya kesini ingin melakukan suatu observasi wawancara yang dihadapi orang tua di masa pandemi COVID-19. Mungkin di sini Pak, Bu, saya ingin mengajukan ada 10 pertanyaan di mana yang isinya berupa suatu penjelasan Bapak Ibu dan keluh kesah Bapak Ibu yang menghadapi suatu pandemi sekarang. Mungkin ada yang sudah tahu bagaimana pembelajaran daring atau luring. Untuk Bapak Ibu? Iya tahu. Oh. Kalau nggak tahu ya alhamdulillah, kalau tahu ya alhamdulillah. Mungkin pertanyaan yang pertama ya Bu ya, nggak akan banyak lama, saya akan menanyakan bagaimana sih menghadapi pembelajaran daring? Sangat sulit ya. Sulitnya di bagian apa Bu? Jadi antara mau dari materi sama harus ngejelasin ke anaknya juga bingung ini sayanya. Kalau Bapak? Sama sih, dari materinya juga susah ditangkap sama anak-anak. Kurang jelas dari materinya, dari materi pembelajaran, dari penjelasannya juga sangat kurang jelas lah daring itu. Kalau Ibu? Sama sih, susah gampang sebenarnya. Apalagi kalau misalnya si koneksi internet gitu kan lemot, jadi kan penjelasannya tuh kurang jelas, udah mah anaknya teh nggak ngerti. Terus ditambah penjelasan gurunya juga kurang, kayak gitu kan Kak. Terus apa saja yang memiliki suatu kesulitannya untuk mengajar tugas di rumah? Setiap mata pelajaran apa sih yang Ibu dan Bapak merasa sulit banget untuk ngebantu? Paling kalau saya tuh kalau misalnya anak nanya soal matematika, saya kurang bisa ngejelasin gitu, mau ngebantuin gimana, karena kan saya sendiri maksudnya kurang ngerti gitu. Searching juga kan kalau matematika agak susah, harus butuh penjelasan yang lebih gitu. Paling gitu sih. Kalau Ibu, Bapak? Kalau saya ya itu kadang kalau misalnya mungkin cara penyampaian kayak dari saya ke anak beda ya kayak dari guru ke anak gitu. Jadi saya rada susah juga untuk ngasih tahu ke anak gitu materi gimana kuncinya atau apanya. Kalau Bapak gimana Pak? Yang sangat merasa sulit nih untuk membantu tugas-tugas anak. Semua mata pelajaran emang sulit buat dijelaskan untuk saat ini karena yaitu tidak ada materi yang bisa dijelaskan gitu. Tidak ada materi yang jelas yang bisa diterima oleh anak-anak. Sedangkan kan kalau dari guru itu kan langsung ada materinya, ada apanya, sudah jelas. Kalau dari kita selaku orang tua ya susah. Terus bagaimana cara membagi waktu pekerjaan dan membagi waktu terhadap tugas-tugas anak di rumah? Gimana sih dengan cara yang kondusifnya untuk Ibu dan Bapak? Kalau saya sih kan kebetulan saya kerja juga ya, jadi kerjanya di shift gitu. Kalau misalnya kerja siang paling saya pagi-pagi ngedampingin anak dulu belajar, baru siangnya saya ngerjain kerjaan rumah, baru pergi kerja. Cuman sayangnya kalau saya kerja pagi, anak tuh nggak ada yang dampingin gitu, kayak gitu. Kalau Bapak? Kalau saya berhubung kerjanya dari pagi sampai sore ya paling sore pulang kerja, kalau nggak ya malam sebelum anak tidur gitu aja sih. Oh, kalau Ibu? Kalau saya juga kan karena kerjanya juga dari pagi ya sampai siang gitu. Jadi paling pas pulang kerja gitu. Kalau nggak pas waktu istirahat saya bisa WA ke anak saya. Jadi nanti tinggal saya lihat terus saya jelasin atau dampingin lagi gitu sore. Oh, kayak gitu Bu.
Kalau misalkan dia harus milih nih, lebih baik untuk pembelajaran daring atau laring sih Bu? Kalau saya sih mendingan laring, jadi langsung jelas gitu. Jadi ya anak belajar ya bener belajar gitu. Kalau selama ini kan antara mau dia megang gadget karena sekolah atau main juga nggak bisa, ini kan nggak bisa dibagi juga, bingung gitu. Kalau Ibu? Kalau menurut saya sih saat pandemi kayak gini ya bagusnya daring sih emang bagus. Jadi menjaga si anak tuh biar nggak terpapar COVID gitu ya. Meskipun emang sebetulnya lebih bagus luring gitu. Kalau Bapak sendiri ada pilihan? Yang mending bertatap muka langsung sih. Jadi jelas materi ke anak itu jelas, anaknya juga lebih ngerti, dan ya ada pembelajaran dari sekolah itu ada jelas nempel juga ke anaknya kan. Pembelajaran itu kan buat bekal anak kita juga. Kalau daring itu kan anak kita kan belum tentu mengerti apa yang dipelajarinya itu. Sedangkan kan kalau bertatap muka langsung ya itu jelas anak itu bisa nerima dan bisa mencerna apa yang dipelajarinya. Jadi sudah ada ininya sendiri-sendiri ya, kayak guru tugasnya di sekolah, dan untuk pembelajaran offline atau daring mungkin jadi lebih baik ke orang tua kayak gitu ya. Iya. Jadi orang tua kalau daring itu ya 2 kali kerja lah, udah kerja cari uang, sekarang harus ngajarin anak juga. Begitu. Terus strategi apa nih ketika anak tidak mengerjakan tugasnya? Kalau saya sih selalu mengingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas walaupun telat kadang, tapi ya saya tetap harus kerjain gitu. Nanti gimana hasilnya, gimana gurunya mau nerima atau enggak, yang penting harus kerjain dulu. Kalau saya sih gitu. Kalau Bapak? Strategi biar anak mengerjakan tugas Ya. ya paling agak keras juga sih ngedidiknya. Soalnya kalau nggak dikerasin ya anak itu pasti nggak akan ngerti juga tentang materi pembelajarannya. Ya itu aja sih. Kalau Ibu? Paling sama sih mengingatkan anaknya untuk ngerjain tugas. Kalau enggak, kayak kalau si anaknya misalnya bosan gitu, strateginya ngasih reward gitu. Coba kamu kerjain ini, nanti kalau misalnya ngerjain ini dapat hadiah, kayak gitu paling. Oh, dapat reward berarti. Iya. Kalau misalkan selama pandemi ini Ibu dan Bapak selalu berkomunikasi dengan guru mata pelajaran nggak di sekolah? Kadang saya berkomunikasi sih sama gurunya, sharing gitu tentang kebiasaan belajar anak di rumah kayak gimana, yang bagus kayak gimana gitu. Kalau Ibu? Kalau saya sih ya komunikasi, soalnya kan untuk juga menjaga, kalau kan saya kerja, jadi saya juga tahu kalau anak saya absen atau enggak kayak gitu. Kalau Bapak sendiri? Ya sama sih, paling selalu menghubungi wali kelasnya bagaimana dengan anak saya, tugasnya gimana, ada apa tidak mengerjakan tugas seperti itu. Akan tetapi Ibu dan Bapak nih, saya maaf ingin bertanya. Kan sekarang tuh zamannya kayak aplikasi Zoom, Google Meet, sama Google Classroom. Ibu dan Bapak itu udah tahu belum fungsinya Zoom untuk apa, Google Meet untuk apa, dan Google Classroom itu untuk apa? Sedikitnya saya tahu Pak mengenai Zoom. Biasanya kan dipakai buat kayak semacam video call gitu kan, cuman Ya. bisa lebih dari berpuluh-puluh orang gitu. Kalau Ibu sendiri? Tahu sih. Bapak? Kurang tahu saya mah, yang penting anak saya mengerjakan tugas saja seperti itu, Hmm. dan memberikan tugas itu ke gurunya, ya udah seperti itu. Jadi bagaimana nih Bapak dan Ibu untuk mengontrol anak pada penggunaan gadget? Kayak gadget itu dipakainya dengan benar untuk tugas-tugas sekolah atau dipakai hanya untuk sekedar game online gitu. Gimana sih cara mengontrolnya Ibu dan Bapak? Paling membatasinya menggunakan gadget itu. Ada saatnya diberikan untuk tugas dan ada saatnya diberikan untuk
ya kayak game online kayak itu, bukan melarang ya, ada anak juga jenuh maksudnya. Silahkan bermain tapi ada waktunya bermain, silahkan bermain, waktunya mengerjakan tugas ya kerjakan dulu tugas, memprioritaskan yang diprioritaskan. Oh berarti terlalu dibatasi banget gitu Pak? Dibatasi banget enggak, cuman harus ada waktunya. Kalau ada tugas ya kerjakan dulu tugas, sudah itu mau main game silahkan tapi tahu waktu juga. Kalau Ibu? Kalau Sering saya, ngobrol anak gimana? kalau saya sih kalau pulang kerja, saya ambil dulu HP-nya. Saya lihat dulu dia udah ngerjain tugas atau belum. Nanti kalau misalnya itu sama saya, ya udah jangan dulu main HP gitu. Paling nanti kalau udah dia minta, oke lah dikasih waktu cuma sejam kayak gitu aja. Oh, kalau Ibu? Sama sih paling dikasih gadgetnya cuman kayak jam pelajaran, kayak daring tuh mulai dari jam 7 sampai jam 1 ya biasanya. Sudah itu saya suruh istirahat dulu, baru nanti malamnya saya kasih lagi, takutnya kan ada tugas yang buat besok gitu. Kayak gitu ya Bu ya. Cukup menarik banget ini dengan penjelasan-penjelasan Ibu dan Bapak yang aktif di RW lingkungan RW 5. Mungkin aku mau menanyakan ke hal yang lebih inti nih. Seberapa khawatirnya sih Ibu dan Bapak kepada pandemi yang saat ini yang terus melonjak gitu? Gimana sih penilaian Ya. Bapak Ibu gitu? Ya sangat khawatir ya gitu. Karena kan ya daring terus apa sih, Pandemi melonjak. pandeminya juga emang udah darurat kan gitu ya. Kayak ngeliat berita juga ya emang serem juga sebenarnya. Ya mau gimana? Ikutin aja lah. Kalau Bapak sendiri? Dibilang khawatir, nggak terlalu khawatir. Dibilang nggak terlalu khawatir, emang khawatir juga. Soalnya apa ya? Ya, bingung juga sih. Jelasinnya gimana ya? Bilang khawatir ya khawatir, takutnya berkepanjangan lah pandemi ini. Ya, semoga pandemi ini cepat beres aja. Mungkin lebih di lingkungan Bapak dan Ibu mah lebih ketat mungkin ya, melakukan edukasi berupa kayak 3M, mencuci tangan, jaga jarak kayak gitu kan. Ya, Terus memang menjadi suatu kewajiban sih. Ya, kalau buat sekarang dijadikan suatu kewajiban. Berarti aktif banget di lingkungan di sini untuk situasi pandemi sekarang ya. Iya. Kalau Ibu sendiri? Sebenarnya khawatir sih, khawatirnya tuh kan takutnya berkepanjangan juga. Apalagi kan kalau daring tuh harus banyak kuota, yang intinya itu yang jadi kendalanya itu harus banyak kuota dan pengeluarannya jadi bertambah gitu. Itu sih paling. Tapi untuk selama ini Pak, Bu sudah melakukan apa namanya teh, sudah melakukan edukasi nih kepada lingkungan keluarga, lalu lingkungan sekitar, lalu saudara-saudara gitu. Apakah Ibu dan Bapak udah melakukan edukasi seperti itu? Udah sih saya. Kalau misalnya dari luar nggak boleh masuk langsung asal masuk atau megang apa nggak, langsung kamar mandi dulu, ganti baju, cuci tangan semua kayak gitu. Kalau di saya sih kayak gitu. Kalau Bapak? Sama, paling lebih mematuhi ke progresnya itu ya, pulang dari mana-mana ya diutamakan bersih-bersih dulu lah sebelum melakukan kegiatan di rumah, biar tidak membawa penyakit dari luar. Kalau Ibu? Sama sih saya juga, kalau lebih ngutamain cuci tangan, sama kalau kemana-mana harus pakai masker. Dan terus menghadapi dan terus mengedukasi semua lingkungan Ya. keluarga, masyarakat, semuanya dengan cara 5M itu berarti ya Bu sangat berfungsi banget ya. Dan prokes dari pemerintah juga. Jelas. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, apa saja sih harapan Bapak Ibu perihal pembelajaran daring di masa pandemi COVID? Kalau saya sih kayaknya cepet-cepet udahan aja lah, jangan daring terus, pusing saya.
kasihan ke anaknya juga gitu, anaknya juga udah jenuh kan daring Iya. terus gitu, jadinya yang harusnya kenal sama teman jadi nggak kenal kayak gitu. Kalau Bapak? Ya sama juga sih, kenapa nggak bisa langsung haring luring, Luring. bisa langsung bertatap muka dengan guru, sedangkan sekarang kan udah prokes sudah ada, terus kegiatan yang buat mencegah pandemi ini kan sudah ada. Vaksin. Tinggal gimana cara guru itu membatasi antara siswa yang lainnya dengan siswa yang satu dengan yang lainnya gitu kan, kenapa nggak kayak gitu, jadi ya biar anak-anak juga lebih mengerti lah dari pembelajarannya itu. Kalau Ibu? Sama sih saya juga, kalaupun misalnya kayak sekarang daring gitu, kalau bisa harusnya lebih ditingkatin lagi, kan dari itu udah 2 tahun ya, harusnya bisa lebih efektif gitu si gurunya teh, jangan cuma ngasih soal di Google Classroom aja, tapi ngasih penjelasannya juga harus lebih jelas, lebih detail gitu. Sangat menarik dari jawaban dari Ibu dan Bapak, sangat beredukasi ya, kayak soal 5M, terus untuk mengharapkan pembelajaran luring dan mengharapkan guru-guru lebih berkompetensi di bidangnya masing-masing mata pelajaran agar bisa tersalurkan kepada anak-anak Ibu dan Bapak semua. Mungkin kita harus menjaga 5M itu, yang pertama mungkin masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mungkin kita harus melakukan prokes juga yang kayak yang diperintahkan oleh pemerintah, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Lalu kita harus membuat poster edukasi mungkin untuk agar warga sekitar lingkungan kita terutama bisa mengerti dan bahayanya COVID-19 agar tidak terkena kepada keluarga kita sendiri. Lalu untuk pembelajaran daring, mungkin kita harus berdoa ya Bapak Ibu supaya cepat-cepat pandemi ini pergi dan PPKM tidak diperpanjang lagi, dan kita mengharapkan semuanya kepada pemerintah agar semua itu cepat selesai. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan pemerintah siapa lagi ya. Cukup sekian Bapak dan Ibu, dan mohon izin kepada Pak RT, saya dan teman-teman Karang Taruna ingin menempelkan suatu poster edukasi tentang pembelajaran daring serta poster prokes untuk di lingkungan Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Mungkin nanti sama saya dikabari ketika saya akan melakukan menempelkan poster tersebut. Cukup sekian Bu, Pak. Mungkin ini pertemuan yang pertama. Paling saya di sini hanya sampai 2 hari sampai tugas saya selesai semuanya. Mohon juga doanya supaya bisa di-ACC sama dosen saya. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.